Oke, halo. Sudah ada yang view? Halo, selamat siang sobat parents di rumah. Jumpa lagi bersama Satwa Gia di agenda Petcast. Kali ini Petcast akan membahas mengenai hewan kurban dengan tema ngobrol santuy mengenai hewan kurban. Hari ini kita spesial karena akan outdoor bersama dari Satwa Gia, akan ada Dokter Bagja. Lalu ada partner kita juga dari Bintang Tani yang akan menceritakan bagaimana sih merawat hewan dari segi dokter hewannya sama dari praktisinya seperti apa. Sebelum itu kita sambungkan dulu sama Dokter Bagja. Silakan Dokter Bagja. Halo Sobat Pauren semua, selamat siang. Kali ini kita kembali di podcast Satwa Gia ya, yang rutin diadakan setiap bulannya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar hewan kurban nih. Pada tahu kan hewan kurban apa aja? Ya, di antaranya ada sapi yang biasa di Indonesia, kambing, domba, dan mungkin ada juga yang berkurban kerbau. Nanti kita juga akan collab hari ini dengan partner kita, yaitu Bintang Tani, yang akan dibantu oleh owner atau CEO ya, bisa disebut CEO dari Bintang Tani, yaitu Kang Arif. Saya kembalikan ke Ilham. Halo. Ya, silakan langsung saja ke Kang Arif untuk intro nih dari Bintang Tani. Siapa sih Bintang Tani ini, siapa? Ada di mana dan apa sih kegiatannya selama ini? Ya, halo, perkenalkan saya Arif dari Bintang Tani 1000 sapi kurban. Ya, Bintang Tani itu penggemukan dan peternakan sapi perah untuk penggemukannya khusus sapi kurban. Ya, dengan kapasitas kandang 800 ekor sapi sejak 2007. 2007. Ya, betul, 2007. Main lama ya. Iya. Untuk bulan ini nih berapa sapi kurban Bintang Tani jual? Atau yang sudah terjual lah? Untuk tahun ini stoknya ada sekitar 700 ekor. Itu yang sudah terjual. Yang sudah terjual hampir 600 lah. Oh, hampir 600. Kalau misalkan nih Pauren atau sobat-sobat di rumah masih pengen atau masih nyari nih stok sapi, masih ada nggak di Bintang Tani? Ya, masih ada sekitar 100-an lagi. Oh, nah untuk sobat Pauren silakan kalau yang belum menemukan tempat atau sapi yang mau dikurbankan, bisa langsung saja datang ke Bintang Tani. Di mana Kang Arif Di posisinya? Ciherang. Bisa ada IG atau ini IG-nya 1000 sapi kurban, atau kalau mau langsung alamat bisa cek di IG, ada address-nya, atau cari Bintang Tani di Google, langsung ketemu. Oke. Sip. Ya Kang Arif, hari ini kita akan mengobrol nih tentang hewan-hewan, bukan hewan-hewan tapi hewan kurban. Jadi di Bintang Tani sendiri ada sapi jenis apa aja di sini? Di Bintang Tani itu kita ngambil dari banyak daerah ya. Ada gitu. Flores, ada dari Kupang, Madura, Jawa Tengah, itu jenisnya Flores. Sapi Kupang campuran dengan sapi Madura. Sapi Madura asli. Sapi Kupang, sapi ras Bali. Sapi simental ada, sapi limosin ada, PO juga ada. Yang jenis ongol aja di Bintang Tani itu ada 3 jenis. Rote ongol, terus Sumba ongol, dan Peranakan ongol.
Yang best seller nih di Bintang Tani sapi apa aja? Untuk best seller di Bintang Tani itu sapi Madura dan sapi Kupang. Wah, Ya. kenapa tuh biasanya? Kalau Kenapa banyak yang milih sapi Madura dengan sapi apa? Kupang, Kupang. Ya, Madura itu kelebihannya tulangnya kecil, perutnya juga sedikit, jadi nggak banyak isi jeroannya. Oh, Ya, dan Kupang juga tulangnya kecil tapi perutnya besar. Harga lebih murah meriah daripada murah Madura. ya. Ya, Hmm. Oh ya, sebagai informasi juga nih. Jadi karkas terbaik sapi itu ada di sapi Madura ya. ya betul. Ya. Jadi kalau pengen yang karkasnya banyak ya Kak Arif ya, Ya, milihnya sapi sapi Madura. Madura. Dan sapi Madura itu lemaknya sedikit. Nah itu Ya, kelihatan jadi kayak sapi Madura tuh gemuknya tuh apa di ya? paha Kayak doang. berotot ya. Ya, kayak berotot, kayak kuda. Ya. Nah, ya. Untuk ini dok, Nah, oke ciri-ciri nih. Kayaknya hewan kurban ada apa aja nih pertanyaan dok? nih. Ciri-ciri hewan kurban yang sehat. Ciri-ciri hewan kurban yang sehat nih. Ya. Sebenarnya gampang dilihat ya. Ya, Ini sebagai kita nanti konsumen-konsumen yang ingin memilih hewan kurbannya ini langsung datang ke lokasi, bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, yang paling kelihatan itu adalah kita lihat dari depan dulu, dari cermin hidung ya, atau bagian hidungnya tuh. Cari kuping hidung yang basah, karena kalau misalkan dia kering itu tandanya ada dia sedang demam. Nah, terus kemudian kita lihat lagi ke kulitnya atau rambutnya. Rambutnya kita cari yang mengkilat. Ya, itu ciri-ciri sapi yang tidak berarti cacingan. kalau basah itu bukan ingusan dok ya? Karena banyak yang salah paham. Ya, iya. awam tuh basah. Ini ingusan ya? Oh ya, benar. Jadi kalau bahasa yang dimaksud bahasa di sini itu adalah tidak ada ingus, kan kita tahu ya, ingus. Ya, Manusia kan gitu ya, lendir dan hijau. Nah, sama di sapi juga kalau misalnya dia sedang ingusan, itu sama lendirnya warna warna hijau putih. dan juga ya Berarti putih dan banyak. kalau yang sehat itu yang warna bening itu ya? Ya, betul. Mengkilat lah ininya Mengkilat apa? ya? Cermin hidungnya. Ya. Heeh. Terus yang tadi lanjutan yang tadi rambutnya mengkilat. Kalau rambutnya kusam nih biasanya dia cacingan dan itu ada korelasinya dengan badannya. Badannya relatif kurus dan kembung. Nah, ada sambungannya dengan cacingan. Itu dilihat juga tulang bagian dada, tulang rusuk dan juga tulang panggul itu dia nggak kelihatan. Itu ciri-ciri sapi yang sehat. Itu dia gemuk. Ya. Nah, Berarti terus dagingnya menutupi tulang. ya betul. Jadi ditutupi oleh tulangnya, bukan tulang menutupi daging. Terus kita lihat lagi dari kakinya nih, kaki-kakinya. Usahakan dia berdiri tegap. Nah, dan cari juga sapi-sapi yang aktif nih, aktif. Jadi pas kita lihat tuh sapinya sedang makan, ya mengunyah ya, memamah biak karena sapi itu termasuk hewan pemamah biak. Makanya dia kelihatannya akan selalu sedang mengunyah makanan. Jadi jangan heran kalau kita datang ke sini terus 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian balik lagi dia masih mengunyah karena itu makanan yang sudah dimakan masuk ke rumen terus balik lagi ke mulut untuk dihaluskan baru masuk lagi nanti ke lambung yang kedua. Terus selanjutnya itu semua badan itu usahakan cari yang tidak ada luka. Ya, itu ciri-ciri sapi yang sehat. Begitu Kang Arif. Jadi semuanya bisa dengan mudah kita lihat, kita gampang lah itu untuk ciri-ciri tersebut. Kalau gampangnya lagi, ya kalau misalnya ada dokter hewan di situ langsung tanya ke dokternya. Atau tukang kandangnya lah kalau misalnya dokternya nggak ada. Berarti tadi itu gampang. ciri-cirinya mulutnya basah. Ya. Tapi basahnya itu bukan bukan basah mulutnya, ingus. hidungnya. Hidungnya. Ya. Hidungnya basah tapi bukan lendir putih ya? Ya betul. Ya, putih atau hijau. Terus tadi itu kulitnya klimis atau mengkilat. Ya rambutnya. Ya rambutnya. Ya. Terus apalagi nih, tips yang mau milih sapi kurban apa aja nih tips-tipsnya? Oh, untuk
tips-tipsnya sendiri kalau untuk ini milih sapinya atau milih tempatnya nih? Untuk milih tempatnya. Oh, Ya, gimana? nah ini Terjamin. pertama kalau saya sebagai konsumen sih saya hal yang paling saya concern itu keamanannya sih, keamanan dan jaminan. Jaminan kesehatan hewannya. Jadi usahakan cari tempat yang ada dokter hewan yang stay di situ karena dia yang akan memonitor kesehatan hewan ternak yang akan kita beli. Nah, kemudian yang kedua, tempatnya nyaman bagi kita sebagai konsumen dan juga nyaman juga untuk hewannya. Kalau hewannya nyaman, pasti dia juga sehat. Kemudian lokasinya strategis. Nah, ini supaya kita gampang lah. Contohnya dia bisa dicari lewat Google Maps, terus punya IG-nya, sosial media. Jadi kita bisa memantau nih aktivitas apa aja yang ada sih di tempat tersebut. Kemudian ada jaminan. Nah, jaminan ganti rugi. Misalkan kita beli, terus tiba-tiba ketika diantar ke tempat, tahu-tahu si sapi kita mati dan pihak sana tidak mau menggantinya. Nah, itulah kelebihan ya. Bintang Tani ada ya kayak gitu ya, Pak? Kang Arif ya? Nah, gimana tuh? Bahkan garansinya tuh sampai diikat di tempat. Nah, Walaupun sapinya udah sampai, udah diturunin, kan kadang ada aja tuh sapi yang ngamuk atau ya, loncat dari betul, truk. betul. Itu paling resiko yang paling besar itu salah satunya itu. Sapi besar saat turun dari mobil truk itu loncat dan kakinya patah. Itu kita ganti. Nah, itu ganti ya langsung yang baru ya. Ganti baru atau ganti uang 100%, kembali Betul. uang. Nah, ini kelebihannya nih dari Bintang Tani nih. Ada jaminan yang ganti rugi. Ya. Nah, enaknya nih. Terus yang selanjutnya itu apa ya? Harga sih. Harga yang terjangkau dan harganya bersaing di antara tempat-tempat lain dan juga di samping harga itu pilihannya yang bermacam-macam. Jadi kita sebagai konsumen juga bisa memilih dari range harga berapa ke harga berapa. Nah, Kang Adip kalau misalnya di Bintang Tani sendiri nih range harganya berapaan sih? Dari yang termurah sampai yang termahal gitu. Dan berapa kilonya tuh berapa? Untuk yang termurah di Bintang Tani itu 10 juta. 10 juta Ya. itu sapi jenis apa tuh? Jenis sapi Flores beratnya sekitar 170-an. Oh. Ya, ada yang terberat jenis sapi simental beratnya 1 ton, harganya 89 juta. Wow, Ya. mantap. Nah, kalau sapi Madura Sapi Madura harga mulai 16,5 juta. 16,5 juta. Nah, itu terjangkau kan untuk keunggulan-keunggulan yang dipunya Bintang Tani itu ada jaminan ganti rugi, terus oh iya kalau di Bintang Tani itu misalkan kita beli 2 bulan yang lalu gitu Kang Arif, terus kita mau ambilnya H-1 atau pas hari Idul Adha tuh, itu harganya beda atau sama saja harganya dari awal kita beli? Kalau beli lebih awal-awal itu ada keuntungan di pertambahan bobot. Nah, Ya biasanya kita ambil dari petani itu kan biasanya lebih ramping-ramping sapinya. Nah kalau digemukin Bintang Tani insya Allah jauh lebih berat lagi. jauh lebih berat. Kira-kira berapa sih rata-rata penambahan berat badan Tergantung jenisnya ya. jenisnya? Tergantung jenis, umur sapi dan genetiknya. Untuk paling topnya di tahun ini itu si Kudanil. Kudanil sapi jenis apa tuh? Limosin. Oh, limosin. Baru poel 2 pasang umur 2 tahunan. Itu untuk minggu ini naiknya 3,2 kilo per hari. 1 minggu? Oh, per hari? Per hari. Wow, tuh jadi banyak untungnya kalau beli dari awal ya, Kang Arif ya. Ya. Misalkan kita beli dari awal 20 juta nih, beratnya sekitar 300 kiloan ya. Ya. Nah, terus itu kita beli 1 bulan sebelum Idul Adha. Ya. Nah, kira-kira sampai Idul Adha tuh udah naik berapa kilo ya kira-kira? Idul Adha Sebulan dalam sebelum. bulan tergantung Iya. jenisnya. Kalau sapi Kupang itu Madura rata-rata naiknya 10 kilo.
10 kilo. Ya, 10 atau 15 kilo biasanya antara itu. Oke. Nih, biasanya kan kita ngeliat sapi kurban udah besar, udahlah cukup umur ini. Ya, Nah, ya. cara mastiin umur sapi gimana tuh, Dok? Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama itu recording atau pencatatan. Nah, jadi biasanya di tempat-tempat sapi atau pengumuman itu dia ada catatannya. Kapan nih sapi ini lahir atau kapan nih dapat dari petaninya. Nah, pasti dari petani pasti tahu kan umurnya berapa. Nah, itu biasanya dari catatan yang pertama atau recording. Yang kedua bisa dilihat dari tumbuhnya gigi permanen di mulut ya, di gigi sapi atau kambing atau domba. Biasanya gigi permanen ini akan mengganti gigi susu di umur sekitar 6 bulan. Itu udah mengganti 6 bulan sampai setahun. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah menemukan 2 gigi permanen di mulut hewan ternak itu sudah berumur 1 tahun. Nah, gigi permanen ini dia ukurannya lebih besar dan juga lebih rapat, Kang Arif. Mungkin nanti kita bisa melihat langsung dari sapinya, Kang Arif ya. Ya, boleh. Nah, nanti sekalian lah. Gimana sih penampakan gigi permanen dibanding gigi susu. Ya. Nanti akan kita usahakan nih. Nah, untuk kesejahteraan hewan nih, gimana, Dok? Perlu gak sih untuk sapi kurban tuh? Kesejahteraan hewan itu sangat perlu untuk hewan ternak ya. Karena itu akan berpengaruh ke dagingnya juga dan pada akhirnya ini keuntungan untuk manusia juga sih, Kang Arif. Ya pasti kan kalau misalkan sapinya sehat, terus sapinya gak ada luka, sapinya gemuk, itu kan yang untung kita juga kan sebagai manusia, khususnya konsumen lah, merasa tenang gitu. Ciri-ciri hewan yang sejahtera itu apa aja tuh, Dok? Nah, kesejahteraan hewan itu sebenarnya ada 5 aspek yang harus dipenuhi mengenai kesejahteraan hewan itu. Yang disebut dengan bahasa Inggrisnya tuh 5 freedom. Ya, 5 kebebasan. Yang pertama itu bebas dari rasa lapar dan haus. Yang kedua, bebas dari ketidaknyamanan. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya. Yang kelima itu bebas dari rasa stres. Oh, ya. Oke. Nah, salah satu mungkin tempat banyak lah di tempat-tempat yang lain gitu. Ada yang kandangnya nggak dikasih atap. Ya, jadi sapinya kepanasan gitu. Kan ada juga yang jualan kayak diikat di pohon ya. Nah, itu sebenarnya nggak tidak memenuhi lah kesejahteraan hewan. Nah, itu nanti pasti ada pengaruhnya dari penyusutan karkasnya. Nah, kalau di bidang tani sendiri nih, kandangnya seperti apa ya, Kak Arif ya? Dan pemberian pakan gitu berapa kali sehari? Kalau untuk pemberian pakan di bintang tani itu hijauan 24 jam. Oh, 24 jam. Berarti ad 24 libitum ya? Ya, Jadi selalu ada. selalu ada. Oke. Ya. Nah, untuk kandang bintang tani ini, contohnya yang kandang sapi Madura nih, atapnya nih, sirkulasi udaranya cukup lah dengan atap yang tinggi. Nah, untuk sapi-sapi kayak Simmental Limousin itu harus pakai karpet biar kakinya aman. Oh, Ya, gitu. karena sapi itu gampang cantengan, Dok ya. Oh iya benar. Nah, jadi begitu tuh. Jadi itu sih yang bisa juga jadi patokan kalau mau beli sapi atau hewan kurban lain, itu usahakan tempatnya di atepi ya, Kang Arif ya. Iya. Ada atapnya lah seenggaknya. Dan sirkulasi udaranya yang cukup. Ya, udaranya ya. Nah, kan sapi-sapi kan kalau di kandang nih, karena mereka diam di kandang nih, otomatis kan kebersihannya selalu kotor lah karena pupnya ya. Ya. Nah, kalau biasanya tuh sapi berapa kali sih mandinya atau dibersihkannya? Kalau untuk kandang di bintang tani itu setiap hari dibersihkan. Dibersihkan ya. Iya. Jadi pupnya langsung
dibuang gitu ya, bukan dibuang ya, ditampung ya. Ditampung ya, betul, ditampung. Heeh. Terus untuk mandikan bergilir, tiap hari dimandiin secara Oh, bergilir. Ya. Sama nggak nih kayak manusia nih, kayak orang-orang itu mandi pakai sabun. Kadang kalau yang perlu, misalnya sapi baru datang atau kelihatan kayak kusam kulitnya, itu biasa pakai sabun. Oh, pakai sabun. Oh, mantep nih ya. Ini ada pertanyaan dari viewer. Oke. Lovely Kitty Family, kalau sapi atau kambing bisa cacingan nggak ya? Kayak kucing. Oh, sapi atau kambing bisa jadi bisa pasti. Itu pasti bisa ya. Setiap hewan itu punya cacingnya. Tapi cacingnya beda dengan kucing dan anjing. Sapinya dia spesies tersendiri. Nah, yang sering terkenal nih, cacing pita. Nah, itu biasanya dia ditemukan nanti ketika diperiksa bagian hatinya tuh. Kalau hatinya ada nodul-nodul atau benjolan-benjolan, dan ketika kita iris, biasanya dokter akan memeriksa tuh jika menemukan kelainan di hati. Kalau misalkan dia diiris terus keluar ada yang bergerak dan bentuknya putih, gepeng, ya itu cacing pita. Itu gampang, itu sering lah. Nih dok, penting nggak sih animal welfare buat hewan kurban? Oh, tadi seperti yang sudah saya jelaskan kembali, animal welfare itu penting untuk hewan kurban karena nantinya manusia-manusia juga yang akan diuntungkan. Contohnya kalau misalkan sapinya stres nih di selama perjalanan atau selama menunggu untuk disembelih, itu biasanya nanti berpengaruh ke daging yang jelek. Beda lah, ada perbedaan antara daging yang bagus dengan daging yang jelek. Nih pertanyaan lagi dok, untuk ASUH itu apa tuh artinya? Asu ya? Asu. Nah, arti dari asu kita kenal nih, daging itu harus asu. Yang pertama itu aman, yang kedua itu S itu sehat, U itu utuh, yang ketiga itu halal. Apa itu aman tuh maksudnya aman dari apa? Aman itu maksudnya aman dari penyakit dan juga obat-obatan kimia. Nah, terus kalau sehat itu dia mengandung gizi yang menyehatkan untuk tubuh. Yang utuh itu jadi si daging itu berasal dari satu jenis hewan saja, tidak dicampur dengan daging yang lain. Seperti kalau misalnya kita beli daging sapi, isinya sapi, nggak dicampur daging celeng, kan banyak ya. Banyak tuh oknum-oknum pedagang atau oknum-oknum dimanapun yang mencampur dagingnya dengan daging lain. Yang terakhir itu halal. Nah, ini untuk umat muslim di seluruh dunia ya, aspek kehalalan itu sangat penting. Nah, makanya daging yang disajikan itu harus dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat Islam yang berlaku gitu, Kang Arif. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok. Penyakit yang sering dialami oleh sapi dan kambing apa aja nih dok? Nah, penyakit yang sering dialami nih oleh hewan ternak, yang paling sering kita temui adalah skabies ya, atau kudisan. Skabies kudisan ini yang pasti bukan cuma menyerangkan. Kalau saya kerja di jaga di praktik klinik, saya sering menemukan di kucing dan anjing. Ternyata di hewan ternak juga sering. Nah, ini akan berpengaruh ke stres ke hewan ternaknya. Nanti kadang dia karena gatal ya, dia akan menggesek-gesekkan badannya ke kandang, dan itu akan berakibat ke luka. Nah, luka ini juga yang sering banyak ditemukan di hewan ternak nih. Luka pasti luka itu ada penyebabnya sebelumnya, bisa jadi karena skabies dulu. Nah, kalau misalnya luka ini tidak ditangani, akan ke penyakit yang ketiga nih, abses atau bisul ya kalau di orang ya. Jadi dia karena luka tersebut tidak ditangani, akhirnya masuklah bakteri, infeksi sekunder, kemudian dia akan bisulan. Nah, kalau misalnya kita black tuh nanahan. Terus yang terakhir itu cacingan. Nah, ini juga sering terjadi di hewan ternak. Cacingan ini kelihatan kayak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kelihatan dari rambut yang kusam dan juga
perutnya buncit, terus dia kurus, kelihatan tuh tulang rusuk dan tulang panggulnya. Rambut di bagian mana dok biar yang kusemnya tuh biasanya? Rambut yang kusamnya kelihatan tuh yang paling jelas tuh di bagian punggungnya, kelihatan tuh kalau dia berdiri. Oh, Berdiri tuh. Ya, jadi kayak dia apa ya? Kedinginan gitu. Padahal itu walaupun sedang siang karena dia benar-benar kusam karena cacingan, dia tetap berdiri. Nah, biasanya kan Kang Arif di Bintang Tani ini ada kan kalau pagi-pagi sapi-sapi rambutnya berdiri ya. ya kedinginan gitu. Jadi kalau yang cacingan beda, dia berdiri terus. ya. Iya. Bukan cuma pagi doang. Ya, ada yang nanya lagi nih dok. Hewan kurban yang sudah siap dikurbankan usia berapa dok? Hewan kurban yang sudah siap dikurban itu sudah siap dikurbankan umur 1 tahun sudah bisa. Ya, lebih dari itu juga baik. Sudah bisa umur 1 tahun. Makanya harus dicek tuh. Oh maaf, ralat ya, umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Ya, Ya kalau umur 2 tahun tuh berarti udah ciri-cirinya tuh gigi permanen ya. iya gigi permanen. Gigi permanen tuh dua pasang. Ya, 2 pasang ya. Jadi informasi juga kalau sapi itu tidak punya gigi bagian atas ya. Jadi dia adanya gigi di bawah doang. Jadi jangan kaget nanti kalau misalkan, waduh, ini saya beli di Bintang Tani nih, sapi bagian atasnya nggak ada. Mana nih? Oh, memang ompong. Jadi emang nggak ada ya, nggak Giginya ada bawah aja. gigi atas ya, nggak ada. Jadi Dia. nggak bakal digigit sapi dok ya? Digigit, ya digigit tetap mungkin tidak sampai luka ya. Yang coba aja deh. Coba aja. Ada sensasi tersendiri soalnya saya pernah dikunyah sama sapi pas ngasih obat cacing. Nah, tugas-tugas dokter hewan apa aja nih dok untuk di peternakan? Oh, tugas dokter hewan itu yang pasti dia menjamin penerapan freedom tadi, kesejahteraan hewan di sapi atau di peternakan ya, pada hewan ternaknya sebelum sampai ke customer, sampai daging tersebut ada di meja makan. Itu termasuk kewenangan dokter hewan. Jadi kesejahteraan hewan ketika sapi masih hidup dan hingga didapatkan daging yang asuh tadi aman, sehat, utuh dan halal. Itu makanya kan dokter hewan ada yang kerja di peternakannya nih, terus ada juga yang bertugas di karantinanya kalau hewan dari luar, terus ada juga yang bertugas di pemotongan hewannya, dicek kan, dicek wow, organ dalamnya sehat atau tidak. Nah, sehingga kan kalau dari hulu ke hilirnya aman dan terkendali, masyarakat juga akan mendapatkan manfaatnya. Ya, ada pertanyaan lagi. Sapi Bintang Tani dapat sertifikat kesehatan? Ya. Ya, dapat. Ya, Kang Arif ya. Dapat. Itu harus Kang Arif sendiri yang jawab. Ya, saya yang jawab, bukan dokter. Ya, insya Allah dapat semua sapi di Bintang Tani dapat surat kesehatan. Ya. Dan itu nanti dari surat siapa Kang Arif? dari Surat dinas kesehatannya peternakan. dari. Oh, jadi dinas langsung datang ke sini ya? Ya, ngecek sapi Bintang Tani. Oh, gitu. Iya. Dan nanti surat kesehatannya dikirimkan bersama surat jalan. Oh, Jadi gitu. diterima konsumen. Oh, gitu. Iya. Dan di Bintang Tani sendiri sebenarnya ada nggak sih dokternya? Ada. Siapa itu? Anda sendiri. Nah, jadi gini, saya dan selain praktek di Satwagia, saya juga ini, sebenarnya saya juga sambil mengontrol sapi di sini. Penyakit yang sering terjadi di sapi ya itu udah ditanyakan ya. Oh, sama sudah. viewer. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi kan nih? Yang mau nanya lagi silakan. Nah, sambil menunggu nih. Nah, ini sapi-sapi yang Bintang Tani. Nah, ini sapi kupang belakang. Syarat hewan untuk bisa dikurbankan apa saja?
Ya tadi kan umur di atas 2 tahun. Ya, Ya, betul. Umur di atas 2 2 tahun tahun. tuh giginya gigi permanennya ada 2 dok ya? Iya, Iya. betul. Terus yang selanjutnya adalah dia tidak ada cacat nih di tubuhnya. Ya, jadi kalau dia cacat di tubuhnya misalkan ada apa? Ada kakinya patah nih. Nah, Iya. itu nggak bisa. Ya Kaki, Kang Arif ya? kaki Pak. Biasanya kalau di peternak di sapi itu ada yang kakinya patah, Hmm. ada yang eh mohon maaf, kelaminnya nggak jelas. Nah, iya Ya, betul. Kadang tuh. ada aja tuh sapi yang bencong. Terus yang ekornya putus, nah, Nah, seperti itu itu. nggak boleh ya. Atau Terus buta. tanduknya hilang ya. Ya, tanduknya lahir secara lahir ada tanduknya, terus copot dari bawah. Nah, itu Hmm, cacat. cacat Gitu. itu ya. Iya. Kutilan cacat gak ada Kang Arif nih? Kalau kutilan itu lebih ke penyakit ya. Ya, Ya, tapi di Bintang Bani walaupun kutilan nggak dijual sapinya. ya. Jadi itu langsung diapkir ya. Iya, betul. Hmm. Nah, informasi juga. Jadi kalau kutilan itu dia hanya menempel di kulit, jadi tidak sampai ke dagingnya. Jadi kalau misalnya sapi tersebut sampai disembelih, ya tidak apa-apa. Tapi kulitnya kita apkir. Nah, Hmm. tetap dagingnya bisa kita konsumsi. Itu bisa menular ke ya ke manusia? Kalau kutilan sendiri, saya nggak tahu ya. Itu karena virus papiloma. Saya tidak tahu itu penyakit atau strainnya sama virusnya atau tidak. Yang pasti setelah memegang yang kutilan, saya langsung cuci tangan sih. Biar aman. Takut kotor ya biar aman. Iya. Apa aja tuh dok yang penyakit sapi yang bisa menularkan ke Yang manusia? bisa menular ke manusia Iya. itu skabies tadi. Itu bisa Skabies. menular. Ya, itu gampang. Itu pasti kalau setelah kita megang yang skabies itu kerasa tuh gatal-gatalnya. Hmm. Itu sih yang Skabies tuh gampang sekali menular. kayak makhluk apa ya? Kayak binatang kutu-kutu kecil gitu ya? Nah, skabies itu ektoparasit ya disebutnya, atau parasit yang hidup di luar tubuh. Nah, dia itu menempel, bukan menempel ya, dia hidupnya itu di kulit ya, kulit epidermis. Nah, dia tuh nanti melubangi epidermis dan dia di situ akan bertelur. Jadi kalau secara kasat mata dia tidak kelihatan ya, memang tidak kelihatan nih ada ektoparasitnya di sini. Tungau ya, tungau Sarcoptes namanya. Tungau ini nggak kelihatan, tapi kalau misalnya dilihat di bawah mikroskop, kita ambil sampel dari bagian koreng-koreng itu dari satu sampel bisa kelihatan tuh di bawah mikroskop ada puluhan sampai ratusan tungaunya. Ya, Udah. ada Ini yang ada mau yang ditanyakan ditanyakan lagi? lagi? Skabies itu tungau bukan dok? Itu sama Ya, atau beda tuh? ya, Sama skabis ya? itu adalah tungau. Betul. Tungau ada macam-macam sebenarnya. Tapi memang yang penyebab skabis itu si tungau Sarcoptes. Silahkan yang mau nanya lagi. Mumpung ada dokternya di sini. Untuk informasi nih, Nah, yang mau potong sapi kurban di Bintang Tani, nanti hasil dagingnya akan dicek oleh dokter langsung. ya Nanti ada jadi dokternya. jadi ketika pemotongan di Bintang Tani itu akan ada dokter yang standby memeriksa, diperiksa nih organ dalamnya, seperti biasanya yang diperiksa itu jantung, terus hati, paru-paru, dan ginjal. Itu yang 4 yang biasanya diperiksa. Pakan yang bagus untuk sapi dan kambing apa dok? Pakan yang bagus, yang pasti hijauan itu yang Hijauan. bagus. Jadi Alamiahnya untuk seperti membantu itu. pertumbuhan seperti Bintang Tani pasti campur dengan konsentrat ya. Konsentrat yang Kang Arif ya. Nah, kalau untuk Bintang Tani sendiri nih, pakan apa aja nih? Di Bintang Tani itu banyak ya, beragam. Ada dari singkong, Ya, dari singkong, ampas
kurma, Ampas tahu ya. ampas tahu, gandum, konsentrat. Konsentrat itu dari kulit kopi, Hmm. mungkil sawit, gilingan jagung dan lain-lain. Dan Untuk bermacam-macam ya. dan Ya. itu difermentasi biar mudah dicerna. Nah, Iya. itulah kegunaan difermentasi. Ya, jadi untuk memudahkan pencernaan karena saat difermentasi itu ada bakteri baik ya Kang Arif ya, Ya, betul. yang akan membantu pencernaan di saluran cerna ternak. Skabies dari sapi bisa nular ke hewan peliharaan nggak, Dok? Ada yang nanya nih. Oh ya, Iya. oh itu bisa. Bisa. Jadi saya pernah menangani kasus. Jadi awalnya yang kena skabies itu anjingnya. Nah, terus kemudian di lain tempat dia ternyata punya kambing juga nih. Kambingnya sehat-sehat pada waktu itu. Tapi setelah ditangani si anjing nih sehat. Nah, si anjing ini kebetulan sering main ke si Kambing. kambingnya. Nah, ternyata 1 minggu setelah si anjingnya kita treatment sehat, nah muncul gejala yang sama, yaitu propeng di awalnya satu. Nah, karena itu satu kandang dan mereka berinteraksi semua, jadi kena semua tuh kambing. Itu bisa ya, jadi skabies bisa menular dari si kucing peliharaan, maaf, hewan peliharaan ke hewan ternak itu bisa. Atau sebaliknya juga berarti bisa ya? Bisa. Sapi ada vaksinnya nggak, Dok? Ada yang nanya nih. Sapi ada vaksinnya sebenarnya, ada. Vaksin Brusela ada. Kalau di luar negeri itu ada divaksin. Saya kurang tahu kalau Indonesia sepertinya kurang Sebenarnya dijalankan ada untuk ya. vaksinasi. Kayak Ada sebenarnya. vaksin kutil itu ada ya. Ya, ada itu. Untuk kutil, nah, jadi kutil ini disebabkan oleh virus. Seperti kita tahu ya, virus itu tidak ada obatnya. Jadi memang itu untuk pencegahan harus divaksinasi supaya dia tidak terkena dan punya antibodi. Sama nih kayak COVID sekarang nih, nggak ada obatnya. Itu hanya bisa dicegah dengan vaksinasi. Iya. Ada yang mau ditanyain lagi? Silakan. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari viewer nih. Setelah berapa hari hewan boleh dipotong saat diberi obat cacing? Nah, ada pertanyaan lagi nih. Nah, jadi obat-obatan atau bahan kimia yang seharusnya tidak ada di daging itu antibiotik. Antibiotik. Sebenarnya kalau obat cacing, sebaiknya sih kalau untuk obat cacing kita tunggu sekitar 1 sampai 2 minggu lah setelah pemberian. Ya. Tapi khusus untuk saya lebih concernnya itu antibiotik. Kenapa antibiotik? Jadi antibiotik ini paling lambat itu diberikan 1 minggu sebelum penyembelihan. Karena kenapa? Antibiotik ini akan diam di otot, biasanya ada residunya, itu 1 minggu itu masih ada di otot. Yang ditakutkan adalah resistensi antibiotik itu. Jadi kalau misalkan ada antibiotik residu antibiotik di daging sapi, otomatis kita juga dapat antibiotiknya tuh jadi sama dengan daging sapi plus antibiotik. Nah, yang kita takutkan adalah misalkan kita terkena penyakit bakteri yang ditangani oleh antibiotik yang ada di sapi. Nah, kemudian kita terserang oleh bakteri tersebut untuk yang pertama, karena kita sudah makan ya daging yang ada antibiotik tersebut, si bakteri ini akan resisten. Dia akan tidak mati jika kita kasih dengan antibiotik yang sama itu. Jadi kita harus mencari golongan antibiotik yang lebih tinggi. Itu PR-nya.
Di Bintang Tani diberi obat cacing ya, dikasih obat oral dok ya, Ya, dikasih obat oral dan suntik. ya jadi obat cacing itu ada yang bentuknya oral, ada juga yang disuntik. Yang biasanya yang disuntik ini sekaligus untuk mengobati skabies. Jadi sekalian dengan ektoparasit itu bisa langsung selesai. Yang belum tahu oral tuh dicekok ya, Ya, oral itu lewat mulut. lewat mulut ya, Iya. dicekok. Nah, nah, ini tim satu lagi sedang men-scroll pertanyaan, kayak lagi milih-milih pertanyaan nih. Saking banyaknya yang nanya. Sapi ekonomis harga berapaan mas? Nah, silakan Kang Arif dijawab. Harga berapa Untuk Kang Arif paling murah? harga paling murah tadi kan udah dijelaskan 10 Ya, juta. Nah, sapi apa tuh? sapi Flores. Flores. Ya, Ukuran tapi ukuran 170-an. Ya, 170-an. sekitar segitu. Tapi udah Nah, kalau sold out, udah habis. ya kapan tuh biasanya Kang Arif ada lagi nih? Untuk tahun Untuk ini, tahun depan nih, tahun untuk depan tahun dah. depan, nah biasanya untuk yang murah-murah tuh rilis setelah Idul Fitri. Setelah Ya, Idul Fitri berarti ya. ya, Langsung aja datang ke sini berarti. ya. Nah, Untuk Bintang Tani itu jual sapi kurban 1 bulan sebelum Ramadan. 1 bulan sebelum Ramadan. Ya, Oh, udah open PO ya? udah. Oke. Jadi Pak Oren, Udah nyetok sapi. bukan cuma ini ya, bukan cuma apa biasanya makanan kan atau baju-baju gitu ya. Kita open PO nih buat baju buat makanan. Jadi sapi juga di Bintang Tani bisa open PO. Untuk yang paling ekonomis, untuk saat ini tuh harga 15 jutaan. Oh, itu masih ready itu. Jadi 15 jutaan. Oh, siri. Tinggal Sapi 2 apa? ekor lagi. Sapi apa tuh? Sapi Kupang dan Flores. Sapi Kupang dan Flores. Nah, kuy lah. Langsung datengin aja ke sini. Di Ciherang, Dramaga, dekat perumahan Aradia yang Kang Arif ya? Ya betul, dekat perumahan Aradea. Iya. Ayo tim 1G di scroll, cari pertanyaannya. Wah, ada pertanyaan nih dari viewer juga nih. Kalau misalkan kan di manusia itu ada asam urat ya. Di sapi atau kambing sebenarnya ada nggak sih asam urat? Sebenarnya ada, tapi jarang terjadi. Ada, tapi jarang. Asam urat. Kalau mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan dan masih ada waktu, kita bisa langsung ke kandang kali ya, Kang Arif ya. Ya boleh. Kita lihat yang apa? Yang ciri-ciri sapi yang sudah dewasa nih. Oke. Lihat dari gigi permanennya. Seperti apa sih giginya? Nanti ada bedanya gigi permanen sama gigi susu. Nah, Jalan kita dulu nih, akan kandang. beralih ke kandang nih, guys. Nah, nanti Kang Arif yang akan langsung memandu ke kandangnya. Nih kita cek langsung ke sapinya. Nah, ini Kang Arif Pilih dulu sedang sapinya di jalan nih menuju ke kandang. Nah, yang akan kita lihat ini adalah sapi Madura. Bentar, kita juga ke sana. Oh, jadi saya di sini saja. Biar Kang Arif. Nih, cek gigi Nah. sapi. Nah, ini Harus pelan-pelan. gigi sapi ini.
Nah, harus pelan-pelan. Coba Kang Arif Nih, videonya apa kita lihat kameranya gigi lebih ke. sapinya. Nah, ini contoh yang Nah, sudah itu tuh. Dua gigi tahun ya. permanen, ada dua. Ini giginya baru copot Heeh. nih. Berarti ini umurnya sekitar Oh, dua baru setengah cepat. tahun. Ini baru copot banget ini. Oke. Nanti di sini numbuh Gigi lagi nih. susu yang copot ya? Itu Ya, gigi gigi susu yang copot ya, susu. Kang Arif ya? Ini nih baru copot gigi susu, ini gigi permanen. Nah, ini gigi susunya nih yang belum copot. Jadi copotnya tuh di Hmm. tengah dulu dua, terus di sebelahnya lagi. Nah, seperti ini giginya. Nih, Nah, giginya nih. beda ya jadi ya, guys. Gigi Giginya beda permanen jauh. dan gigi susu ukurannya jauh ya. Ya, Jadi jauh. lebih besar yang gigi permanen daripada gigi susu. Hmm. Nah, ini sapi Madura yang sangat sehat nih. Sehat-sehat. Sapi Madura dan sapi Kupang bagusan mana? Itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, Kalau iya, sapi betul. Madura tuh perutnya ramping-ramping ya, Dok ya? Iya, betul. Ya, jangkis dia jangkis. Iya, Dia posturnya tuh tinggi dan panjang. panjang. Kalau sapi Kupang bulat dan pendek. Nah, dan harganya terjangkau ya, Kang Arif ya. Ya, lebih terjangkau daripada sapi Madura. Nah, betul. Jadi setiap sapi punya kelebihan masing-masing. Kalau untuk kurban ada rekomendasi khusus gak? Kalau saya pribadi sih rekomendasinya, maksudnya rekomendasi apa nih? Tempat kah atau hewannya kah? Kalau untuk tempat, saya lebih memilih yang ada dokter hewannya dan ada cap kesehatan hewan kurban dari dinas. Itu untuk rasa aman. Ya udah selesai lihat sapinya. Oh, jenis sapi. Untuk jenis sapi, ya tadi seperti yang tadi Kang Arif Ya, jelaskan tuh. ada jenis sapi Madura, sapi Flores. Sapi Flores itu silangan sapi Madura dan Kupang. Ya, ada jenis ongol. Jenis ongol tuh ada 3 di Bintang Tani. Rote ongol, PO, dan Sumba ongol. Nah, tadi itu ada nanya, ada rekomendasi khusus gak untuk jenis sapi yang akan dikurbankan Kang Arif? Oh, ya. Untuk rekomendasi nih, untuk yang harga 20 juta ke bawah, rekomendasi terbaik sih itu jenis sapi Kupang. Ya, harga 20 sampai 35 juta itu sapi sampai 30 juta ya. 20 sampai 30 itu sapi Madura. Sapi harga 30 sampai 35 itu sapi SO. Sapi SO itu ongol. apa tuh SO? Sumba ongol. Oh, Sumba Ya, Ongol. dari Pulau Sumba. Nah, untuk yang harga 35 ke atas, itu jenis sapi limosin, semental, atau PO. Mesin, semental atau PO. Ya, Nah, di Bintang Tani sendiri paling berat berapa kilo, Kang Arif? paling berat 1 ton. Oh, 1 ton. Ya. Sapi jenis apa tuh? Jenis sapi semental. Semental. Solot kah? Ya, udah terjual. Oh, sudah terjual. Iya. Ada namanya sendiri ya kalau nggak salah itu ya. Ada, sapi namanya jantan. Monty. Namanya Monty. Iya. Nah, si Monty. Monty. Si Monty si sapi 1 ton. Ya, udah cukup ya. Ya, Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu nih bincang-bincang kita seputar hewan kurban. Untuk sahabat Pauren yang ingin berkurban atau sedang mencari, sebentar kan tinggal min berapa nih? Tinggal berapa hari lagi? 4 hari. 4 hari lagi. 3 hari ya? 3 hari. Tinggal 3 hari lagi nih. Iya. Segera lah dicari dan segera langsung datang ke Bintang Tani. Mumpung stok masih ada. Iya. Nah, yang mau perlu dokter hewan
Bisa juga langsung ke apa tadi namanya? Satwa Gia. Satwa Gia Yang, ya, jadi bisa kalau bawa misalnya ada kucingnya hewan-hewan, langsung 24 jam dok ya di sana. iya, kita ada outlet yang 24 jam, 24 jam. tapi tetap dengan menaati prokes ya. Oke. Stay safe semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah.